Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang penerapan styles dalam MS Word. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar apa itu styles ya dalam MS Word. Nah, hari ini kita akan membahas terkait penerapannya ya, Nah, di styles ini, penerapan styles ini akan terkait dengan beberapa tema ya. Jadi aplikasi styles dalam dokumen, kita akan nanti membuat styles baru, memodifikasi styles baru, dan membuat multi-level numbering. Nah, caption dan cross-reference itu sangat terkait dengan styles ya, tapi akan kita bahas di video berikutnya. Nah, untuk melakukan tutorial hari ini, silakan berkasnya ada di alamat ini ugm.id/msw. Nah, bisa diunduh contoh 3 penerapan styles ya, 1 dan 2. Nanti silakan diunduh. Nah, kita langsung saja ke dokumennya ya. Ini contoh 3. Di sini ada dummy text ya. Terdiri dari 3 halaman ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini belum ada penerapan styles struktur ya. Di sini semua stylesnya adalah normal ya. Cara mengetahuinya kita klik di bagian elemen-elemen ini, kita lihat di sini stylesnya itu normal ya. Atau bisa kita keluarkan kotak dialognya yang ada di sini, kita klik ini pojok di bagian styles ya, pojok ini kita klik, dia akan memperlihatkan bahwa ini semua ya komponen di sini itu stylesnya normal gitu. Nah, kita akan menerapkan cara penerapan styles yang pertama adalah dengan klik pada bagian yang ingin kita ganti ya pada baris tersebut, kemudian kita klik styles yang ada di sini ya, ini style standar ya. Judul artikel kita klik title ya, kemudian untuk heading 1 kita aplikasikan heading 1 ini ya. Untuk heading 2 di sini kita aplikasikan heading 2 ya. Kemudian heading 2 lagi, heading 1, atau kita bisa menggunakan shortcutnya ya. Shortcutnya adalah Ctrl Alt 1 untuk heading 1, Ctrl Alt 2 untuk heading 2. Ini saya menekan Ctrl Alt 2 ya untuk menerapkan heading 2 seperti ini. Heading 2 lagi, Ctrl Alt 2 ya. Heading 1, Ctrl Alt 1 ya. Ini hanya sampai Ctrl Alt 3 ya, atau sampai pada heading 2 ya. Nah, seperti ini. Heading 1, heading 2 ya, kita punya heading 3 tidak punya ya. Jadi heading 1. Nah, sekarang misalnya kita ingin mengedit ya format dari heading 1 ya, saya tidak ingin misalnya dia warnanya biru seperti ini ya. Nah, ini kita ubah saja di stylesnya, jangan diubah di teksnya ya. Nah, untuk memodifikasi styles, klik kanan di sini di bagian styles, kemudian klik modify. Kemudian di sini ada kotak dialog modify style ya, kita bisa mengubahnya dengan klik di font color di sini ya, kita ganti hitam ya. Kemudian terserah ya, misalnya saya akan menggantinya dengan trebuchet ya, trebuchet yang agak besar sedikit, 18 misalnya. Nah, kita klik oke. Nah, nanti perhatikan setiap heading 1 ya, dia akan menjadi besar seperti ini ya. Heading 1.
Nah, untuk heading 2 prosedurnya juga sama ya, prosedurnya juga sama. Kita klik di sini ya. Kemudian kita klik kanan di heading 2 modify. Nah, tinggal kita ganti warnanya. Kemudian mungkin Calibri nggak apa-apa ya. Mungkin sini agak lebih besar sedikit ya, tik 14 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa menerapkan banyak sekali variasi ya, mau seperti apa ya heading 2 itu ya, atau heading 1 tadi. Nah, untuk menerapkan styles yang standar, caranya seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa juga membuat styles baru ya. Jadi misalnya kita mau membuat style untuk paragraf ya. Di sini kan kita klik atau body text ya. Ini sifatnya normal ya. Kita buat styles baru, kita klik di bagian bawah kotak dialog styles ya, ada new style. Klik new style ya, di situ nama style 1 ya, kita ganti ya. Paragraf misalnya. Oke. Nah, kemudian kita ganti jangan Calibri ya, agar terlihat perbedaannya ya. Mungkin Palatino ya. Palatino ya. Ukurannya 12 misalnya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat indent ya. Misalnya ini harusnya masuk menjorok ya, menjorok berapa poin, kita klik format, klik paragraf ya, kemudian indentation, pada indentation kita klik ya first line, dia mau masuk berapa senti ya, di sini misalnya 1,25. Oke, di sini sudah terlihat juga previewnya seperti ini. Nah, di sini spacing itu mengatur terkait jarak sebelum dan sesudah ya. Jadi di sini 0 berarti jarak baris pertama pada paragraf itu ke atas itu 0 ya, tapi di after jarak dari akhir ke paragraf selanjutnya, jarak dari akhir sebuah paragraf ke paragraf selanjutnya itu 8 poin ya, dengan line spacing multiple ya. Ini kita buat aja single aja ya, biar nanti terlihat perbedaannya ya dengan yang lainnya. Oke, silakan bisa diubah ya di sini sesuai kemauan. Oke, kemudian saya klik OK lagi. Nah, jadi sekarang seperti ini. Teks body textnya seperti ini ya, dengan nama styles paragraph. Oke. Nah, kemudian yang lainnya yang mau kita ubah ini kan masih normal, kita klik di sini, kita klik paragraph seperti itu ya. Ini juga kita klik paragraph. Nah, kalau banyak bagaimana? Apakah kita klik satu persatu? Lama ya. Jadi kalau kita punya semua ini body text normal ya, kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa pilih ya. Di sini ada select text with similar formatting ya, berarti akan memilih seluruh ya, teks yang punya styles normal ya. Nah, untuk menggantinya bagaimana? Ya tinggal kita klik menjadi paragraf seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Kalau mau mengedit nih, sepertinya ini terlalu besar ya, masih terlalu besar. Kita edit saja paragrafnya, lagi modify, kemudian Valentino Linotype-nya saya ubah jadi 11 kembali, kemudian formatnya, paragrafnya, afternya saya kecilkan saja karena sudah ada
indent, jadi dia sudah menunjukkan adanya paragraf, jadi tidak perlu jarak antar ini ya, antar paragraf ya. Dan klik OK. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, mungkin heading kita perlu memberi jarak ya. Heading perlu kita beri jarak, misalnya kita edit lagi heading 2 ya, modify. Kita buat format paragrafnya, before-nya jangan 2 ya, kita tambah ya. Kita tambah 12 misalnya ya. Dengan single. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada jarak antar heading 2 ya. Heading 2 dengan teks sebelumnya ada jarak. Nah, ini cara menerapkan styles ya, yang paling mudah ya. Bisa juga kita edit dulu di sini, baru kemudian kita buat style sebagai styles baru. Nah, kita akan beranjak ke penomoran ya, otomatis. Nah, penomoran secara otomatis itu sangat mudah kita lakukan karena kalau kita menerapkan styles struktur tadi ya, heading 1, heading 2, heading 3. Nah, tinggal kita klik di sini multi-level list ya. Nah, kita pilih multi-level list yang sifatnya seperti ini, heading 1, 1.1, heading 1, heading 2, 1.1, 1.2, dan seterusnya. Nah, sekarang dia otomatis 1.1, 1.2. Nah, kalau kita tambah di sini, dia otomatis dia akan heading 2 ya, kemudian kita tekan Ctrl Alt 2 ya, dia akan otomatis urut ya. Heading 1, heading 2, heading 3. Oke, saya pikir itu dulu untuk penerapan heading ya, penerapan styles ya, dasar penerapan styles. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.